Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah dan termasuk dalam deretan bulan-bulan haram, suci, yang dimuliakan dalam Islam. Dalam Al-Quran dan hadis, bulan ini memiliki kedudukan istimewa yang menjadikannya salah satu momen terbaik untuk meningkatkan amal ibadah, termasuk ibadah puasa sunnah. Berbeda dengan bulan Ramadan yang wajib, puasa di bulan Muharram bersifat sunnah, namun pahalanya sangat besar dan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan masyarakat Muslim, sering timbul pertanyaan mengenai berapa hari sebaiknya berpuasa di bulan Muharram, dan bagaimana keutamaannya dibandingkan dengan puasa sunnah lainnya. Pertanyaan ini penting karena berkaitan langsung dengan pemahaman tentang amalan yang dicintai oleh Allah dan bagaimana kita sebagai umat muslim dapat meraih keberkahan dari waktu-waktu yang dimuliakan. Terlebih, puasa di bulan Muharram memiliki latar belakang sejarah yang berkaitan erat dengan umat terdahulu, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Lalu, berapa hari puasa di bulan Muharram menurut pandangan Al-Quran dan hadis? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, puasa di bulan Muharram merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Namun, dalam hal jumlah hari puasa yang disyariatkan, Al-Quran tidak memberikan rincian eksplisit tentang hari-hari tertentu yang harus dipuasakan di bulan Muharram. Meski demikian, Al-Quran secara umum menegaskan keutamaan 4 bulan haram, salah satunya adalah bulan Muharram. Dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram." Para ulama sepakat bahwa keempat bulan haram tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Istilah haram di sini berarti bulan yang dimuliakan oleh Allah, di mana amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dan dosa yang dilakukan di dalamnya juga diperberat hisabnya. Dalam konteks ini, berpuasa di bulan Muharram termasuk bentuk ibadah yang sangat dianjurkan, meski Al-Quran tidak menyebut jumlah hari secara khusus. Adapun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keterangan yang lebih detail mengenai puasa di bulan Muharram. Salah satu hadis yang paling masyhur adalah riwayat Muslim, di mana Rasulullah bersabda, "Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa seluruh hari di bulan Muharram adalah waktu yang baik untuk berpuasa dan tidak dibatasi pada hari tertentu saja. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan puasa di sepanjang bulan Muharram secara umum, walaupun Rasulullah sendiri tidak diriwayatkan melakukan puasa 1 bulan penuh di Muharram sebagaimana beliau lakukan di bulan Ramadan. Dari sini kita dapat memahami bahwa semakin banyak hari yang dipuasakan di bulan Muharram, semakin besar pula keutamaannya, selama tidak sampai berlebihan yang membahayakan diri. Namun, dari sekian hari di bulan Muharram, hari yang paling ditekankan untuk berpuasa adalah tanggal 10 Muharram, yang dikenal dengan nama Hari Asyura. Dalam sebuah hadis sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW sangat antusias berpuasa pada suatu hari dan mengutamakannya selain hari ini, yaitu hari Asyura dan bulan Ramadan."
Hadis riwayat Bukhari. Hari Asyura memiliki latar belakang historis yang penting, yaitu hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencontohkan puasa Asyura sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas keselamatan itu. Karenanya, puasa pada tanggal ini menjadi puncak dari ibadah puasa sunnah di bulan Muharram. Selain tanggal 10, para ulama juga menganjurkan berpuasa pada tanggal 9 Muharram, Tasu'ah, dan tanggal 11 sebagai bentuk penyelisihan terhadap kaum Yahudi yang hanya berpuasa pada hari Asyura. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi bersabda, "Jika aku masih hidup sampai tahun depan, sungguh aku akan berpuasa juga pada hari ke-9, Muharram." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, bentuk puasa yang paling sempurna menurut sebagian besar ulama adalah berpuasa 3 hari, yaitu 9, 10, dan 11 Muharram. Namun jika seseorang tidak mampu, maka minimal ia berpuasa pada tanggal 10 saja, karena itu adalah hari yang paling utama. Dengan demikian, tidak ada batasan jumlah hari tertentu untuk berpuasa di bulan Muharram. Seseorang bisa berpuasa selama sehari, tanggal 10, 2 hari, 9,10 atau 10,11, 3 hari, 9,11, atau bahkan sepanjang bulan. Semua tergantung kemampuan masing-masing, dan semua bentuk ini termasuk ibadah yang sangat mulia dan dicintai oleh Allah. Berikut adalah keutamaan puasa di bulan Muharram. 1. Puasa Muharram adalah puasa sunnah paling utama setelah Ramadan. Puasa di bulan Muharram memiliki kedudukan istimewa dalam syariat Islam. Hal ini ditegaskan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa di antara semua bentuk puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayamul Bid, 13, 14, 15 tiap bulan Hijriah, dan puasa Syaban puasa di bulan Muharram memiliki keutamaan yang paling tinggi. Ini bukan sekadar keutamaan secara nilai pahala, melainkan juga dari sisi pengakuan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bulan ini adalah milik Allah, sebagaimana beliau menyebutnya dengan ungkapan Syahrullah Al-Muharram. Penambahan lafaz bulan Allah tidak digunakan sembarangan, sebab tidak ada bulan lain yang disebut Nabi dengan istilah tersebut, termasuk Ramadan. Istilah bulan Allah dalam hadis tersebut menunjukkan tingkat kehormatan dan kemuliaan yang sangat tinggi. Menurut para ulama seperti Imam Al-Qurtubi dan Imam An-Nawawi, penyandaran bulan Muharram kepada Allah adalah bentuk pemuliaan. Ini juga menunjukkan bahwa amal soleh di dalamnya akan mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Hal ini sejalan dengan prinsip umum dalam Islam bahwa waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah adalah momen emas untuk meningkatkan amal ibadah, dan puasa termasuk di antara amal yang paling utama. Maka, meskipun puasa di bulan Muharram bersifat sunnah, keutamaannya sangat luar biasa hingga hampir menyamai keutamaan puasa wajib di luar Ramadan. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menambahkan bahwa puasa di bulan Muharram mencakup semua hari di bulan tersebut dan tidak hanya terbatas pada hari Asyura, 10 Muharram. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa penuh selama bulan Muharram sebagaimana beliau lakukan di Ramadan, namun beliau mengisyaratkan bahwa memperbanyak puasa di bulan Muharram adalah suatu bentuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Ini membuka ruang yang luas bagi kaum muslimin untuk mengambil kesempatan emas ini dengan memperbanyak puasa, baik setiap hari secara bertahap, atau memilih hari-hari tertentu untuk ditekuni secara rutin di bulan tersebut. Inilah salah satu bentuk kecintaan Allah kepada hambanya yang mau mencari keutamaan pada waktu-waktu istimewa. 2. Puasa hari Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Salah satu keutamaan luar biasa dari puasa di bulan Muharram adalah bahwa puasa pada hari Asyura, 10 Muharram, memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar,
yaitu menghapus dosa-dosa kecil selama 1 tahun sebelumnya. Dalam hadis yang sangat kuat dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa Allah memberikan hadiah besar kepada hambanya yang melakukan puasa di hari itu, yaitu penghapusan dosa selama 1 tahun penuh. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang mana 1 hari ibadah dapat menghapus dosa setahun. Namun, perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan dosa dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar seperti syirik, membunuh, atau zina, karena dosa besar hanya bisa dihapuskan dengan taubat nasuha yang sungguh-sungguh. Meskipun begitu, penghapusan dosa kecil selama 1 tahun ini tetap merupakan nikmat agung dari Allah yang patut disyukuri. Bahkan, sebagian ulama menyebutkan bahwa jika seseorang menggabungkan puasa Arafah, 9 Zulhijjah, dan puasa Asyura, 10 Muharram, maka ia bisa mendapatkan penghapusan dosa selama 2 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Hal ini menunjukkan betapa besarnya limpahan rahmat yang Allah berikan kepada umat ini melalui amalan yang kelihatannya ringan namun penuh pahala. Keutamaan ini juga menjadi motivasi besar bagi umat Islam untuk tidak melewatkan puasa Asyura. Dalam realitasnya, manusia tidak bisa lepas dari dosa sehari-hari, baik yang disadari maupun tidak, seperti berkata yang tidak pantas, menunda kewajiban, atau berprasangka buruk. Maka puasa Asyura datang sebagai sarana spiritual untuk pembersihan jiwa, penyucian amal, dan pemutihan catatan dosa. Ia menjadi momentum tahunan untuk memulai lembaran hidup yang bersih di awal tahun Hijriah. Dengan semangat seperti ini, puasa Asyura bukan hanya sekadar menahan lapar, melainkan juga merupakan latihan spiritual yang berdampak besar terhadap pembentukan karakter dan ketakwaan pribadi seorang Muslim. 3. Meneladani Nabi Musa dan menghidupkan syariat umat terdahulu. Keutamaan lain dari puasa Asyura di bulan Muharram terletak pada nilai sejarah dan spiritualnya, yaitu sebagai bentuk peneladanan terhadap Nabi Musa alaihissalam dan syariat para nabi terdahulu. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan bahwa saat Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ketika beliau bertanya, mereka menjawab, "Ini adalah hari besar, hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun, dan Musa pun berpuasa pada hari itu sebagai bentuk syukur." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian." Lalu beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan para sahabat untuk ikut berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa Asyura bukanlah amalan baru yang hanya dilakukan oleh umat Islam, tetapi juga merupakan warisan syariat terdahulu. Rasulullah SAW menjadikan puasa ini sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang besar, yaitu keselamatan Nabi Musa dari kehancuran yang dibawa oleh Fir'aun. Dengan demikian, puasa di hari Asyura bukan hanya ritual rutin tahunan, tetapi memiliki makna sejarah dan semangat solidaritas antar umat Nabi yang pernah berjuang dalam kebenaran. Rasulullah SAW mengaitkan peristiwa tersebut dengan umat Islam agar mereka merasa menjadi bagian dari mata rantai perjuangan para nabi, bukan sekadar pengikut baru yang kehilangan arah. Lebih dari itu, Rasulullah SAW dengan cerdas menyampaikan pesan akidah dan identitas. Ketika beliau mengatakan, "Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian," itu menunjukkan bahwa Islam adalah lanjutan dari misi kenabian Musa alaihissalam dan para nabi sebelumnya. Maka, berpuasa pada hari Asyura menjadi simbol keberlanjutan risalah tauhid dan pembelaan terhadap kebenaran. Ini memperkuat keimanan bahwa puasa bukan hanya ibadah fisik,
tetapi juga bentuk loyalitas terhadap jalan para nabi dan bentuk syukur atas nikmat keselamatan, pembebasan, dan keadilan yang Allah berikan kepada umat-umat yang taat kepadanya. 4. Amal di bulan haram diberi balasan berlipat ganda. Bulan Muharram termasuk dalam 4 bulan haram, suci, dalam Islam yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 36, Allah menyatakan bahwa 4 bulan haram itu telah ditetapkan sejak penciptaan langit dan bumi, dan termasuk bagian dari sistem waktu yang sakral dalam Islam. Yang dimaksud haram di sini bukan berarti terlarang, tetapi bahwa bulan tersebut memiliki kehormatan khusus, di mana amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dan dosa yang dilakukan juga diperberat hisabnya. Karena itu, memperbanyak amal soleh di bulan ini sangat dianjurkan, dan puasa adalah salah satu bentuk amal yang paling agung nilainya. Oleh sebab itu, puasa di bulan Muharram bukan hanya sunnah biasa, melainkan amal istimewa di waktu yang istimewa pula. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif menegaskan bahwa amal ibadah yang dilakukan dalam bulan-bulan haram akan lebih besar nilainya daripada di luar bulan-bulan tersebut. Ini bukan hanya berlaku untuk puasa, tapi juga sedekah, sholat sunnah, zikir, dan amal sosial lainnya. Maka, memperbanyak puasa di bulan Muharram adalah bentuk dari strategi spiritual untuk memanen pahala dalam jumlah yang lebih besar. Bahkan, meskipun seseorang hanya mampu berpuasa beberapa hari di bulan ini, tetap bernilai sangat tinggi karena dilakukan dalam waktu yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu, sebagian ulama menyarankan agar umat Islam menjadikan Muharram sebagai titik tolak untuk memperbaiki rutinitas ibadah sunnah mereka sepanjang tahun. Selain sebagai momen spiritual, berpuasa di bulan Muharram juga memiliki dimensi sosial dan psikologis. Pada awal tahun Hijriah ini, seseorang bisa menggunakan waktu-waktu puasa untuk melakukan refleksi diri, menata niat, dan menetapkan target amal selama setahun ke depan. Puasa membantu seseorang menjernihkan hati, melatih disiplin, dan meredam hawa nafsu. Ketika dilakukan di waktu yang diberkahi seperti Muharram, maka dampaknya menjadi lebih kuat dan menyeluruh. Maka tak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan puasa di bulan ini. Dengan semangat seperti ini, umat Islam diharapkan tidak melewatkan kesempatan emas yang diberikan oleh Allah pada bulan Muharram ini untuk memperbaiki diri, menambah pahala, dan meraih keberkahan dalam seluruh aspek kehidupan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, puasa di bulan Muharram adalah salah satu bentuk ibadah sunnah yang sangat dianjurkan karena memiliki dasar yang kuat dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Al-Quran tidak menyebutkan secara spesifik mengenai jumlah hari yang harus dipuasakan di bulan ini, namun keumuman ayat tentang bulan-bulan haram memberikan isyarat tentang keutamaan amalan di dalamnya. Penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis melengkapi pemahaman kita bahwa Muharram adalah bulan yang sangat tepat untuk memperbanyak puasa. Berapa hari sebaiknya kita berpuasa di bulan ini? Jawabannya tergantung pada kemampuan masing-masing. Jika mampu, maka memperbanyak puasa sepanjang bulan Muharram sangat dianjurkan. Namun minimal, hendaknya umat Islam tidak melewatkan puasa pada tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura, dan sebaiknya disertai dengan tanggal 9 atau 11. Di zaman yang penuh tantangan ini, memperbanyak ibadah sunnah seperti puasa di bulan Muharram bisa menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat iman, serta membersihkan dosa-dosa kecil yang telah lalu. Selain manfaat spiritual, puasa juga memberikan dampak positif pada disiplin diri dan pengendalian hawa nafsu. Marilah kita jadikan bulan Muharram sebagai momentum untuk memulai tahun baru Hijriah dengan amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, kita tidak hanya menjalani waktu, tetapi mengisinya dengan amal yang bermakna dan bernilai akhirat. Semoga Allah menerima ibadah kita dan menetapkan kita termasuk golongan yang mendapatkan keberkahan di bulan yang mulia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir
terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.